Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan dari suatu makhluk hidup antara lain yang pertama, bernapas, yang kedua, bergerak, yang ketiga, peka terhadap rangsangan, yang keempat, memerlukan makanan, yang kelima, tumbuh dan berkembang, yang keenam, dapat bereproduksi, yang ketujuh, dapat membuang zat sisa, dan kedelapan, mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan cara yang berbeda-beda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh alat pernapasan pada makhluk hidup yaitu yang pertama, manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan bernapas dengan insang. Yang ketiga, tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Contohnya, manusia yang sedang berjalan atau berlari, dan golongan burung yang bergerak di udara menggunakan sayap. Yang kedua, bergerak pasif adalah pergerakan tanpa perpindahan tempat. Contohnya, tumbuhan bergerak pasif pada tempatnya. Namun, secara spesifik ada pergerakan naiknya zat-zat tanah menuju daun yang berguna untuk hidup. Yang ketiga, kemampuan peka terhadap rangsangan. Kemampuan merasakan rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Nah, rangsangan ini bentuknya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan suhu. Misalnya, pupil mata manusia akan mengecil secara spontan saat kita menutup mata ketika mendapatkan stimulan berupa sinar matahari yang menyilaukan. Dan putri malu akan menurunkan daunnya saat disentuh. Yang keempat, memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi terkumpul di dalam makanan. Contohnya, misalnya pada manusia dan hewan memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Sedangkan tumbuhan memerlukan air dan unsur hara sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Kelima, tumbuh dan berkembang.
Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pada manusia, pertumbuhan sudah terjadi sejak di dalam perut ibu hingga dewasa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan yang akan terhenti saat kita dewasa, perkembangan emosi dan pikiran manusia justru akan terus berkembang. Contohnya, saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun, karena perkembangan fisik, kita bisa jadi merangkak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang keenam, melakukan reproduksi atau berkembang biak. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi pun berbeda cara. Ada yang secara aksesual dan seksual. Secara seksual membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan perkembangan alat reproduksi dan proses pencarian pasangan. Kemudian, secara aseksual hanya membutuhkan satu individu, namun minim membawa variasi genetika. Pada hewan, proses aksesual misalnya membelah diri oleh protozoa bertunas seperti hidra. Berikutnya, proses seksual contohnya monyet yang melahirkan dan ikan yang bertelur. Pada tumbuhan, reproduksi vegetatif seperti umbi-umbian dan generatif seperti penyerbukan oleh alat kelamin benang sari dan putik yang dilakukan oleh tumbuhan yang mempunyai bunga dan buah. Yang ketujuh yaitu mampu beradaptasi. Adaptasi adalah bertahan untuk hidup dengan cara menyesuaikan dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kemampuannya dalam menghadapi situasi karena kondisi di lingkungannya. Contohnya seperti cicak memutuskan ekornya untuk melabui musuhnya, dan bunglon dapat merubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup yang memerlukan makanan dan mengolahnya akan membuang sisa-sisanya melalui sistem ekskresi. Contohnya seperti hewan monyet akan mengeluarkan air seni dan feses yang merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itu dia penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.